Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia kita hari-hari ini dipenuhi dengan orang-orang emosional yang selalu memiliki sikap membalas yang jahat dengan yang jahat. Namun saya pelajari itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Membalas yang jahat dengan yang jahat bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbun dan menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karena saya pelajari makin kita hidup dengan emosional, yang pertama, hati kita makin berbeban berat. Saudara disakiti orang, saudara mengampuni, awalnya sakit tapi setelah itu lega. Tetapi orang menyakiti hati saudara, lalu saudara rancangkan yang jahat. Saudara berpikir bagaimana saya balas dia, bagaimana saya sikat dia, bagaimana kalau saya ketemu dia, saya maki-maki dia. Apa yang terjadi? Saudara hatinya sudah sakit, ditambah lagi dengan beban ini. Dan taruhlah mungkin saudara berkata, ya tapi kalau saya ketemu orangnya puas. Enggak juga, kenapa? Karena setelah kita ketemu orangnya, kita maki-maki, lalu apa yang terjadi? Kita kelihatannya puas, tetapi hati kita tetap penuh dengan amarah yang membara. Karena itu selalu saya bilang, makin kita emosional, hati kita makin berbeban berat. Yang kedua saya pelajari, makin kita emosional, maka keputusan-keputusan yang kita ambil akan banyak kesalahan. Coba saudara pelajari deh, ketika kita sudah mulai penuh dengan amarah, kebencian, emosi, kedendaman, maka keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita juga salah. Kenapa? Karena kita nggak peka lagi akan suara Tuhan, kita nggak peka lagi akan kebenaran, kita lupa semua akan firman Tuhan, kita makin jauh dari Tuhan, sehingga kita terjebak pada langkah-langkah yang salah dalam kehidupan ini. Makanya orang kalau dendam, akhirnya apa yang terjadi? Pergi ke dukun. Orang kalau dendam, apa yang terjadi? Senangnya pakai narkoba dan hal-hal yang lain. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, setan senang dengan orang-orang yang emosional, karena orang-orang yang emosional paling gampang dikuasai oleh iblis. Tetapi dengan pengampunan dan kasih, kita menghadirkan kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Jadi perhatikan, makin kita emosional, yang pertama, hati kita makin berbeban berat. Yang kedua, makin kita emosional, keputusan-keputusan yang kita ambil banyak salahnya. Yang ketiga, makin kita emosional, hidup kita akan makin susah. Sehingga apa yang terjadi? Terus air mata mau mengalir, terus kekecewaan ada. Dan akhirnya kita makin banyak punya hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena makin kita emosional, hidup ini akan makin susah. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, makin kita emosional, maka musuh-musuh kita makin banyak. Tahukah saudara, sembari saudara sedang menendam kepada seseorang, sampai ke rumah istri salah sedikit, istri pun dibentak. Sehingga selalu saya bilang, makin hati kita penuh dengan emosi dan amarah yang meledak-ledak, maka kita memperbanyak musuh dalam keseharian kita. Tetapi waktu kita hidup dalam kasih, tanpa kita sadari, kita justru mengundang sahabat dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah tindakan yang sangat penting yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Mengalah. Suami-suami, belajarlah mengalah.
Istri-istri, belajarlah mengalah. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, belajarlah untuk mengalah. Saudaraku sekalian, di dalam pergumulan hidup ini, belajar untuk mengalah. Karena waktu kita mengalah, kita menghadirkan kemuliaan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang mengalah, kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 15. 2 Samuel pasal 15, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Daud melarikan diri dari Yerusalem. 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Bayangkan, anaknya sendiri mengkudeta dia. Ayat 14. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya kita jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebetulnya Daud punya pasukan yang cukup untuk dapat menundukkan Absalom. Tetapi Daud mengambil langkah berbeda. Daud mengambil langkah, mari kita pergi. Dengan lain kata, Daud mengambil keputusan untuk mengalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini tidak mudah. Tetapi Daud mengerti betul bahwa dengan tindakan mengalah, banyak berkat Tuhan yang dapat tercurah. Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu keluarlah raja dan sisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orang yang mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir, mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang Pleti dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gad. 600 orang banyaknya mengiringi dia. Sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pulang kau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pulang ke orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin kau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Pada aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku raja, di mana Tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkata Daud kepada Itai, jika demikian, berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud bukan takut, Daud bukan gentar, Daud bukan gemetar, tetapi Daud mengambil langkah untuk mengalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa Daud mengambil langkah untuk mengalah? Yang pertama, karena ia sadar akan kasih dan rencana Tuhan. Artinya, apapun yang Tuhan kehendaki pasti jadi. Apapun yang tidak Tuhan kehendaki tidak mungkin terjadi. Daud menyadari betul, meskipun ia mengalah, tetapi kalau Tuhan menghendaki dia menjadi raja, pasti ada jalannya. Dan kalaupun dia memaksakan kehendak bertarung melawan Absalom, kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak ada sesuatu yang baik yang dapat terjadi. Ia sadar betul akan kasih dan rencana Allah dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak mau mengalah adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak mau mengalah adalah orang-orang yang tidak mengerti kasih dan rencana Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia pikir dengan dia berjuang, dengan dia bela diri, dengan dia kuatkan hati, maka di situ dia akan mendapat kepastian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sadar akan kasih dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu apapun yang terjadi, belajar mengalah. Tuhan akan membela kita. Ada banyak orang yang berpikir kalau kita ngalah terus kita diinjek-injek dong pendeta. Tidak, karena kalau kita mengalah, kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan bela kita. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari mengapa Daud mengambil
mengambil langkah untuk mengalah karena ia tidak mau menjadikan masalah ini lebih panjang lagi. Makin dia paksakan, makin dia lawan, makin dia sikat, makin dia serang, makin dia berperang, masalah menjadi lebih panjang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ia mengerti betul dengan dia mengalah, dia sebetulnya memperpendek masalah. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Pak sebagai suami, kalau ada masalah belajar mengalah. Ibu sebagai istri, ayo belajar mengalah dalam hidup ini. Dan setiap saudara dalam masalah sukar dalam hidup ini, belajarlah mengalah. Jangan merasa nanti diinjak orang, nanti bagaimana. Tidak. Dengan kita mengalah, kita memperpendek masalah dan kita membiarkan Kristus menyelesaikan setiap masalah kita. Yang ketiga saya pelajari, Daud mengambil langkah untuk mengalah. Kenapa? Karena ia tidak mau beri kesempatan kepada iblis. Tahukah saudara, di mana ada bentakan, makian, amarah, keributan, di situ iblis sedang berpesta dan menari-nari. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingat, ketika kita mengalah, kita tidak memberi kesempatan kepada iblis. Iblis tidak suka orang-orang mengalah, tetapi Tuhan senang kalau kita mau mengalah. Dan yang keempat saya pelajari, Daud mengambil langkah untuk mengalah. Apa artinya? Karena ia mengerti berkat, dampak positif dari mengalah itu sendiri. Tahukah saudara, orang-orang yang mengalah adalah orang yang diberkati. Kita lihat Yusuf mengalah dan Yusuf diberkati. Saya pelajari dalam Alkitab, Daniel dibuang ke gua singa sekalipun orang rancangan yang jahat, dia mengalah dan berkat Tuhan turun. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, mari kita jadi orang-orang yang mengalah. Orang-orang yang mengalah tidak akan diinjak-injak, tapi orang-orang yang mengalah akan dipegang oleh Tuhan, akan diangkat oleh Tuhan, akan diberkati dengan berkat yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh harapan boleh terjadi. Bahkan Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari merasa kesal, merasa jengkel, dan sekarang mau belajar untuk mengalah. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami jadi orang-orang yang ngerti kehendak dan rencana Tuhan. Kami jadi orang-orang yang hidup dalam kasih, tidak memberi kesempatan pada iblis, dan membuka hati kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.